Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Zulfa Afifah Rahmaniyah dengan NIM 220512041121 dari jurusan Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah awal mula terciptanya internet. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian internet, sejarah internet dunia, sejarah internet Indonesia, perkembangan internet, serta manfaat internet. Udah ada yang tahu belum apa pengertian dari internet? Mari kita bahas bareng-bareng ya. Internet adalah jaringan besar yang saling berhubungan dari jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan komputer-komputer di seluruh dunia melalui telepon, satelit, dan sistem-sistem komunikasi yang lain. Awal mula terciptanya internet yaitu pada tahun 1969 ketika Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau US Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA melakukan penelitian tentang bagaimana cara menghubungkan beberapa komputer menjadi jaringan organik. Proyek penelitian tersebut dikenal dengan nama ARPANET atau Advanced Research Project Agency Networking. Tujuan awal diciptakan internet oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau US Department of Defense merupakan proyek militer untuk membuat sistem jaringan komputer yang terletak pada daerah-daerah vital untuk menanggulangi jikalau sewaktu-waktu terjadi serangan nuklir dan untuk mengantisipasi kendala informasi yang terpusat. Pada awal-awal ditemukannya internet, ARPANET hanya bisa menghubungkan kelas itu saja, yaitu Stanford University of California, Research Institute, University of Utah, dan Santa Barbara, yang mana mereka membuat suatu jaringan terpadu pada tahun 1969 dan secara umum diperkenalkan ke publik oleh ARPANET pada bulan Oktober 1972. Pada tahun 1970, sekitar 10 komputer telah berhasil dihubungkan satu sama lain dan membentuk sebuah jaringan yang dapat berkomunikasi satu sama lain. Pada tahun 1972, Roy Tomlinson berhasil meningkatkan program email yang dia ciptakan sebelumnya untuk ARPANET. Program email ini sangat mudah digunakan sehingga cepat menjadi populer. Icon @ juga diperkenalkan pada tahun yang sama sebagai simbol yang penting untuk menunjukkan atau pada. Berlanjut pada 1973, jaringan ARPANET mulai dikembangkan di luar Amerika Serikat dengan University College di London menjadi anggota pertama di luar Amerika Serikat. Di tahun yang sama, Vinton Cerf dan Bob Kahn, dua ahli komputer, mempresentasikan gagasan yang lebih besar yang menjadi dasar bagi pemikiran tentang internet. Gagasan ini pertama kali dipresentasikan di Universitas Sussex. Berlanjut pada tahun 1980, internet mulai digunakan secara terbatas untuk menghubungkan beberapa kampus-kampus universitas terkenal di Amerika Serikat. Pada tahun 1982, protokol standar TCP/IP mulai dipublikasikan ke umum, sedangkan sistem nama domain mulai digunakan pada tahun 1984. Pada tahun 1986, National Science Foundation Network atau NSFNet terbentuk dan mulai menggantikan peran ARPANET sebagai jaringan riset di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional di berbagai negara mulai dibangun dan dihubungkan dengan NSFNet. Pada tahun 1988, Jirko Oikarinen dari Finland menemukan dan memperkenalkan IRC atau Internet Relay Chat. Dalam setahun, jumlah komputer yang saling terhubung meningkat 10 kali lipat, membentuk jaringan dengan lebih dari 100.000 komputer. Berlanjut pada tahun 1990, yaitu puncak perkembangan internet, di mana tim Berners-Lee menemukan program editor dan browser yang memungkinkan komputer untuk saling terhubung dan membentuk jaringan, yang kemudian disebut sebagai WWW atau World Wide Web. Pada tahun yang sama, ARPANET dibubarkan, akan tetapi internet tetap terus berkembang sampai sekarang. Lalu, pada tahun 1993, Internet didirikan untuk melayani pendaftaran nama domain. Di sini ada yang tahu nggak apa maksud dari domain? Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti web server atau email server di jaringan komputer atau internet. Sekarang kita akan belajar mengenai sejarah internet di Indonesia. Internet mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1990-an dengan sebutan Paguyuban Network yang erat dengan semangat kerjasama, kekeluargaan, dan gotong royong antara para penggunanya dibandingkan saat ini di mana suasana internet di Indonesia terasa lebih komersial dan individualistis, terutama dalam aktivitas perdagangan. Internet pada era 90-an di Indonesia berkembang melalui lembaga-lembaga pemerintah dan universitas-universitas.
itu, di Indonesia terdapat penyedia layanan internet pada tahun 1994 mulai muncul Internet Service Provider atau ISP komersial pertama Indonesia yang bernama Indonet. Kemudian, internet secara umum semakin dikenal di Indonesia sehingga muncul berbagai ISP komersial lain di Indonesia. Karena perkembangan tersebut, pada tahun 1998 lahirlah sebuah organisasi ISP di Indonesia bernama Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau disingkat dengan APJII. Internet Service Provider atau penyedia internet yang pertama kali ada di Indonesia itu adalah IPTNet yang secara resmi berdiri dan mulai beroperasi pada awal tahun 1994. Pada tahun yang sama, muncul pula PT Indo Internet atau Indonet yang dikomandoi secara paruh waktu oleh Sanjaya. Indonet ialah penyedia internet komersial pertama di Indonesia yang mendapat lisensi dari PT Lintas Akta. Waktu itu, mereka belum begitu paham tentang bisnis internet di Indonesia, mengingat masih sedikit dan terbatasnya pengguna. Untuk dapat terhubung ke internet, waktu itu memakai dial-up oleh Indonet. Oke, lanjut ke sebab berikutnya yaitu perkembangan internet. Seiring perkembangan zaman, WWW membantu mempopulerkan internet di kalangan publik dan berperan signifikan dalam mengembangkan informasi. Internet merupakan rumah bagi sekitar 1 miliar situs web dan jumlah data yang kian meningkat pesat. Dengan koneksi internet yang semakin cepat, semakin banyak situs yang muncul. Layanan seperti WordPress dan Blogspot memudahkan pengguna untuk membuat situs web secara gratis dan mudah. Jasa pembuat situs web kini juga semakin banyak ditemui. Lalu, manfaat internet. Yang pertama, sumber informasi dan wawasan yang luas, di mana kita dapat mencari informasi apapun tanpa batasan apapun. Yang kedua yaitu platform awan, di mana kita dapat menyimpan file dan aplikasi di ruangan virtual dan hanya dapat diakses melalui sambungan internet. Ini memudahkan pengguna untuk mengakses file yang dimiliki, dimanapun dan kapanpun, asalkan terdapat internet ya teman-teman. Yang ketiga, yakni jangkauan informasi yang luas dan tanpa batas, yaitu kita dapat menjangkau informasi apapun dari mancanegara hanya melalui internet. Yang keempat, yakni media e-commerce, yaitu kita dapat melakukan transaksi jual beli dengan internet. Yang kelima, yakni media hiburan. Dengan internet, kita dapat menghibur diri dengan berbagai aplikasi yang ada seperti YouTube, TikTok, atau video game. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.